Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita memasuki penghujung daripada bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Ramadan kita ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kemudian semua amalan kita tegakkan, puasa Ramadannya sungguh-sungguh, kemudian zakatnya sungguh-sungguh, sedekahnya sungguh-sungguh, qiyamul lailnya sungguh-sungguh, semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh, baca Qur'annya sungguh-sungguh, tilawah, kemudian taklimnya sungguh-sungguh, kita tambah ilmu, belajar, maka Allah janjikan nanti itu kita akan terlahir kembali pasca Ramadan ini dengan pribadi-pribadi yang baru. Dikatakan sebagai orang-orang yang terlahir dengan suci kembali, dengan fitri, makanya disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kesucian. Mari kita lihat, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kata-kata kembali kepada suci ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya seluruh anak bayi yang terlahir itu, dia itu lahir dalam keadaan fitrah, fitri, dalam keadaan suci. Kenapa dia lahir dalam keadaan suci? Karena memang dia nggak punya dosa. Di kandungan dia nggak membuat dosa. Dan proses-proses sebelum dia lahir itu adalah proses-proses pembersihan terhadap keyakinan. Ini yang paling utama. Karena kalau yakinnya benar sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya benar, tauhidnya benar, imannya benar, maka Allah akan terima kembalinya itu. Bagaimana seorang bayi ini keyakinannya benar? Karena ketika dia di alam roh, Allah itu sudah tanya, Alastu birabbikum, apakah kamu yakin bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Maka seluruh roh itu, termasuk roh bayi yang akan lahir ini, ya kan? Seluruh roh yang ada di alam roh tersebut itu menyatakan, qalu, mereka berkata, bala syahidna, ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, satu-satunya Tuhan kami. Maka kemudian roh itu ketika janin berumur 4 bulan, ditiupkanlah roh ke janin tersebut. Maka roh itu dalam keadaan suci. Roh itu masuk ke dalam jasad, kemudian jasad ini terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci tanpa dosa, karena dia tertanam keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik, tidak ada kemusyrikan, tidak ada persekutuan keyakinan di situ. Semua yakin
bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Dalam perjalanannya kemudian keyakinan ini ada kerusakan, rusak karena harta benda, rusak karena lingkungan, rusak karena ilmu pengetahuan, rusak karena sains, rusak karena pendidikan. Iya, itu bisa merusak keyakinan. Kalau tidak sungguh-sungguh dijaga keyakinan ini, akhirnya dia dirusak oleh berbagai macam interaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Rusak oleh jabatan, rusak oleh bisnis, rusak oleh politik, rusak oleh segala macam, itu merusak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dulu ketika bayi itu keyakinannya itu penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan, ya kan? Ketika di perut itu nggak bekerja itu bayi, nggak ada kerjaan apa-apa, tapi dia makan. Janin itu makan. Kemudian sempurna itu kakinya, sempurna tangannya, nggak ada usaha apapun, sempurna aja sendiri. Nah, siapa yang menyempurnakan itu? Allah. Allah kasih sempurna. Nah, ketika terlahir di dunia ini, kemudian kita merasa punya usaha, sehingga kita keyakinannya yakin dengan diri kita, yakin dengan usaha kita. Kita merasa bisa melakukan sesuatu, yakin dengan kebisaan tersebut. Akhirnya merusak kemurnian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah Khalik, Allah adalah zat yang maha pencipta, Allah lah Malik, Allah lah zat yang maha memelihara segala sesuatu ini, Allah lah Razik, Allah yang memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah sesuatu yang merayap di muka bumi ini kecuali rezekinya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keyakinan seperti ini, kemudian kita puasa ini untuk memurnikan lagi ruhaniyah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan-amalan tersebut. Kalau kita bisa sedekah, bisa zakat, itu bukan karena kebisaan kita, karena Allah buka pintu hati kita, Allah gerakkan tangan dan kaki kita untuk zakat, untuk sedekah. Nah, kalau kita bisa menahan lapar, kan bisa aja kita minum itu di dapur nggak ada orang kan. Nah, tapi kita bisa menahan lapar sampai dari habis subuh itu fajar sampai maghrib sholat dan maghrib itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dilatihnya seperti itu terus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dengan keyakinan seperti inilah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterima kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, maka nanti roh kita itu kalau dengan keyakinan yang murni seperti itu, keyakinan ketika kita bayi, jadi seperti keyakinannya seorang bayi, maka Allah akan terima kita itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan gembira. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau kepada golongan-golongan hambaku yang aku sayangi, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku ridhoi. Kemudian masuklah engkau ke dalam surgaku. Sebaliknya, apabila keyakinan kita cacat, apalagi keyakinan kita itu pada pohon-pohon gede, keyakinan kita pada dukun, keyakinan kita pada patung, keyakinan kita pada hal-hal yang seperti itu, Masya Allah, kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ditolak, dilempar kembali, roh kita itu kemudian dihukum di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima
puasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keyakinan kita sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, Jadi fitri itu, Idul Fitri itu bukan baju baru, pakaian baru, bukan makanan banyak ya, tapi fitrah itu fitrah dalam keyakinan dan amalan, sehingga nanti benar-benar fitrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, ditunggu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sini, kembali. Nah, jangan yang ditolak tadi, ditolak dilempar ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah terima amalan kita. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.